Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madis Sukadana Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Ya, sore hari ini kita akan mengambil sebuah tema yaitu situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung. Tentunya sudah hadir dua narasumber. Seperti biasa kita akan ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Kompol Ketut Swastika SHMH. Beliau adalah Kabak Ops Polres Klungkung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih? Sehat. Nggih, dan yang pastinya seperti biasa juga kita sudah menghadirkan Profesor Dr. Gede Madiswardana SHMH. Beliau adalah seorang kriminolog Universitas Udayana. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Sehat, Astungkare. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio pada sore hari ini, dan yang pastinya seperti biasa kita akan membahas tentang situasi Kamtibmas. Kali ini kita akan membahas sebuah Kamtibmas, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klungkung niki sendiri. Pak Kabak Ops, seperti biasa yang ingin saya tanyakan ini sendiri, kalau kita berbicara tentang apalagi dalam situasi saat ini sendiri, situasi Kamtibmas secara umum di daerah hukum Polres Klungkung niki sendiri seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Klungkung, kalau kita lihat berdasarkan data yang ada ya dari Januari sampai dengan Februari ya. Jadi pada bulan Januari terdapat 17 laporan, kemudian bulan Februari ada 7 laporan kriminalitas ya. Jadi yang paling banyak daripada laporan-laporan tersebut adalah kaitan dengan ada kejahatan konvensional, ada pencurian biasa, kemudian pencurian kendaraan bermotor, ada penganiayaan, kemudian yang terbanyak juga kaitan dengan penegakan hukum penyalahguna narkoba. Ini ada 8 tersangka yang kita amankan pada tahun 2025 ini. Jadi secara umum dapat kami informasikan memang kondusif, tetapi sekarang ini kejadian-kejadian lebih banyak terjadi di Kecamatan Nusa Penida, di mana kunjungan wisatawan yang ke Kecamatan Nusa Penida cukup banyak ya, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan-gangguan Kamtibmas lainnya seperti kecelakaan lalu lintas maupun gangguan mungkin ada orang meninggal dunia pada saat melaksanakan aktivitas di laut. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini bisa dikatakan ini juga menjadi peningkatankah atau ada penurunan angka kriminalitas yang terjadi? Kalau kita berbandingkan dengan tahun sebelumnya, ini relatif menurun, Pak, relatif menurun ya. Artinya kita ketahui juga Kabupaten Klungkung tidak terlalu padat kaitan dengan jumlah penduduk ya, sehingga situasi Kamtibmas dapat kita kendalikan. Bisa dikatakan ini evaluasi hasil kinerja dan capaian Polres Klungkung selama 2024 ini juga menjadi acuan juga ya, untuk keberhasilan untuk menekan terjadinya kriminalitas. Ada upaya-upaya juga yang dilakukan untuk agar hal-hal serupa tidak terjadi lagi di tahun ini, Pak? Secara upaya yang dilakukan secara strategis ya, ada upaya preemptif, ada preventif dan penegakan hukum. Upaya preemptif yang dilaksanakan melalui Satuan Bimas dan Polsek Babin Kamtibmas, ini kita turun ke sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan sambang ke masyarakat, kemudian dari Samapta maupun lalu lintas kita melaksanakan kegiatan patroli ideologis ya untuk menekan terjadinya kriminalitas yang ada di Kabupaten Klungkung. Termasuk dari lalu lintasnya secara rutin melaksanakan penjagaan, pengaturan, kemudian penegakan hukum. Nah, saat ini sudah ETLE sudah dapat dipergunakan, termasuk apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, ini akan dilakukan upaya penegakan hukum dengan tilang. Jadi ETLE sudah bisa dipergunakan? Sudah, secara keseluruhan di Bali ini sudah aktif kembali untuk pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE. Ini kalau kita berbicara tentang kecelakaan, kasus kecelakaan seperti apa yang terjadi di wilayah hukum Polres Klungkung ini sendiri, Pak? Berdasarkan data yang ada, jadi di wilayah hukum Polres Klungkung, yang menjadi black spot artinya daerah yang rawan laka itu adalah terjadi di bypass Ide Bagus Mantre. Jadi dari simpang Tegal Besar, Negari sampai dengan simpang Tingadi. Nah, di sini sering sekali terjadi laka lantas yang menimbulkan fatalitas korban yang menimbulkan meninggal dunia.
Jadi upaya yang kami lakukan ya tetap menempatkan personil di sepanjang jalur bypass, kemudian patroli secara berkala ya untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Patroli berkala itu yang dilakukan juga. Siap. Karena beberapa waktu lalu kita juga dikejutkan dengan kasus bisa dikatakan kecelakaan atau sampai merenggut jiwa seorang Anak pelajar. Iya bisa dikatakan anak usia di bawah umur seperti itu. Ya. Nah, kejadian kemarin terjadi di sebelah timur Jembatan Merah ya, yang rencana akan dibangun pusat kebudayaan Bali ya. Memang di sana jalan yang lurus besar, kemudian kita sudah melakukan upaya ya. Ada dua polsek yang melaksanakan pengawasan termasuk Samapta dan lalu lintas secara bergantian kita patroli. Namun ada celah-celah pada saat aplusan inilah mereka juga memantau kita sehingga dia melaksanakan kegiatan trek-trekan itu sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi mereka itu adalah para anak-anak yang melakukan trek-trekan seperti itu? Ya, kadang-kala ada anak-anak yang melakukan trek-trekan di sana ya. Itu sudah kita beberapa kali kita lakukan upaya-upaya. Namun inilah kadang-kadang ada pas kita tidak ada di sanalah dia melaksanakan aksinya. Itu yang dimaksud dengan celah-celah, mereka sudah tahu kapan patroli dilakukan, kapan patroli sedang tidak dilakukan, dan itu adalah momentum mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti itu, Pak. Baik, Pak Swastika dan Prof, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan rehat sejenak, tetapi di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami akan membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8407, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah Polres Klungkung? Masih kita bahas di sore hari ini. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi tentang situasi Kamtibmas, khususnya di wilayah Polres Klungkung tentunya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Kompol Ketut Swastika, Kabak Ops Polres Klungkung, dan kami juga sudah menghadirkan guru besar atau kriminolog Universitas Udayana, Profesor Dr. Gede Made Swadana tentunya. Silakan, lain sudah kami buka tentunya. Kembali lagi Pak Swastika, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan, ini yang menarik sekali, angka narkoba. Nah, ini yang cukup menarik perhatian kita. Ini cukup menjadi perhatian juga dari Polres Klungkung ini sendiri, termasuk juga kalau kita hubungkan dengan 4 kecamatan yang ada di Klungkung, daratan dan kepulauan. Ini menjadi perhatian yang sangat signifikan juga dari Polres Klungkung. Ya, betul sekali. Jadi berdasarkan data penangkapan kasus narkoba tahun 2024 termasuk tahun 2025, jadi yang mendominasi TKP ya, artinya lokasi kejadian perkara yang dilaksanakan penangkapan ini didominasi oleh Kecamatan Klungkung Kota dan Nusa Penida. Ya, ini setelah kita lakukan penyidikan, jadi para penyalahguna narkoba ini yang di Nusa Penida juga termasuk yang supir-supir freelance, supir-supir travel itu juga menggunakan narkoba. Ini sudah kita lakukan upaya-upaya melalui Babin Kamtibmas, kemudian melalui Bimas kita ke sekolah-sekolah, termasuk ke adat kita masuk ya untuk sama-sama supaya keluarga tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini. Jadi pelibatan desa adat juga dilakukan. Betul, seperti itu. Untuk menekan angka narkoba, penyalahgunaan narkoba ini. Beberapa desa adat juga sudah menerapkan prarem ya bagi warga adat ya yang terlibat dalam penyalahguna narkoba. Ini akan dikenakan sanksi tidak sanksi adat ya untuk tidak diikuti oleh warga yang lainnya. Ada seperti itu juga beberapa desa adat. Ya. Prof, sekilas sudah kita dengarkan bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klungkung ini sendiri, seperti apa Prof menanggapinya? Ya, itu yang tadi disampaikan data baru, kan 2 bulan. 2 bulan ini. Data harus dibandingkan dengan data sebelumnya. Apakah terjadi peningkatan? Katakanlah ini kan baru 2 bulan dari Januari dan Februari.
Kalau misalnya kita lihat data di 2024 di bulan Januari sampai Februari, kira-kira kenaikan apa penurunan di sini, itu dulu kita perhatikan. Kalau total seluruhnya kan tidak mungkin, karena apa? Karena baru 2 bulan. Dari segi perspektif statistik, ya mungkin belum bisa dikatakan ini tinggi, ini meningkat. Tapi kalau per bulan kita ambil, ya pasti. Atau seluruhnya juga bisa dihitung kalau melihat bahwa jumlah narkotika, penyalahgunaan narkotika itu ada di kecil, sekarang naik terjadi 8. Udah boleh dikatakan bahwa kalau kenaikan ini kan ber 2 bulan, masih punya kata 10 bulan. Khawatirnya 10 bulan itu lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Ini yang perlu diantisipasi oleh para aparat keamanan, aparat penegak hukum di wilayah Polres Klungkung. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita melihat, saya tertarik untuk menelaah apa yang terjadi di Nusa Penida itu. Nusa Penida kan ada Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan. Nah, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan dari dulu sudah terkenal. Waktu kita berapa kali kita melakukan diskusi, di sana rentan sekali terhadap penyalahgunaan narkotika. Kenapa? Bisa jadi penyalahguna itu berasal dari orang lain yang ketangkap di situ, atau dari lingkungan masyarakat itu yang menyalahgunakan itu. Nah, yang perlu diwaspadai adalah, tadi udah disinggung bahwa yang pemakainya kita lihat tidak tahu. Apakah pemakainya itu pelajar, apakah pemakainya itu sebagian supir, atau masyarakat pada umumnya, atau tamu. Nah, ini kan kalau misalnya tamu, itu berarti jelas tindakannya berbeda. Artinya selain dia nanti kena tindakan penyalahgunaan narkotika sebagai pelanggaran 3599, juga mereka harus bisa deportasi kan gitu. Kalau lebih orang supir besar ke sana, nah ini yang perlu diwaspadai. Artinya ini kalau misalnya dia pelajar, ya penyuluhannya seperti tadi. Anak-anak muda banyak yang melakukan. Itu intensif dan ya seorang intensif kita melakukan penyuluhan. Kalau misalnya dia supir, ya kumpulkan semua supir-supir itu dulu. Nah, ya baru masyarakat yang lain. Nah, sekarang yang supir itu ada di mana? Nah, ini persoalan. Kita ingin memberikan edukasi yang lebih kepada para penyalahguna ini. Artinya kita melihat kalau misalnya supir yang banyak melakukan penyalahguna, tapi yang kita berikan penyuluhan pelajar, salah sasaran jadinya. Oleh karenanya ya perlu ditingkatkan dalam hal ini, tidak saja di Klungkung, di tempat lain juga. Kalau dan pasar kan sudah heterogen sekali, ada orang asing yang memakai, ini yang memakai dan sebagainya. Nah, kalau di Klungkung itu yang perlu diwaspadai. Di kota juga sama. Kita bisa dari Polres bisa mengidentifikasi pelaku-pelakunya berasal dari mana. Atau orang luarkah yang melakukan di sana? Ini kan macam-macam misalnya orang dari Singaraja tapi dia melakukan di sana seolah menunjukkan Klungkung itu tinggi sekali angka kejahatannya, angka kriminalitasnya, kan tidak begitu. Kita lihat juga asalnya itu. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan memang daerah Nusa Lembongan sama Nusa Ceningan itu memang dari dulu sudah kita amati itu tamunya banyak, orangnya banyak, dan juga permasalahannya juga banyak di situ. Beda dengan Nusa Besar itu. Nah, kalau terhadap narkotika, kenapa? Turisnya lebih banyak di situ. Mungkin orang menjual, penyalahguna juga orang asing juga ikut, atau orang asing yang membawa. Nah, ini yang perlu diharapkan, edukasi, penyuluhan, preemptif, preventif, tidak cukup hanya kepada pelajar-pelajar saja, tapi juga kepada siapa yang penyalahguna. Itu harus diidentifikasi, itu lebih memudahkan. Bahkan termasuk upaya-upaya yang dilakukan dari penegak hukum, dari pihak kepolisian pun sudah dilakukan dengan kolaborasi juga dengan melibatkan desa adat, bahkan desa adat pun memiliki pararem semacam itu bagus itu. Artinya, nah kembali lagi, kalau pararem yang dibuat oleh desa adat, sekarang pelakunya ini orang warga desa di situ apa tidak? Baik. Nanti kalau sanksinya kena dia apa tidak? Ini persoalan juga ini. Kalau misalnya dia warga masyarakat di sana melakukan kejahatan, melakukan penyalahguna yang diatur, sama seperti yang di Abian Semal daerah itu kan ada itu. Jadi dia harus ada upacara adat selain daripada kena penjara gitu misalnya, dia akan kenakan kewajiban adat. Ini sangat juga harus diperhatikan. Makanya tadi saran kami adalah supaya di tingkat
penyuluhan hukum preventifnya itu ditekankan di mana sih sebenarnya atau siapa sih pelaku-pelakunya ini paling banyak. Nah itu kan udah tabelnya kan ada, tinggal kita mudah untuk melaksanakan aja. Gitu. Bisa dikatakan Pak Swastika ini kalau kita berbicara tentang peran Babin Kamtibmas juga sangat-sangat berperan dalam hal ini. Iya. Sebagai ujung tombaknya. Sangat berperan. Bapak Kapolda juga minggu yang lalu sudah mengumpulkan kepada seluruh Babin Kamtibmas seluruh Bali, karena Babin ini istilahnya polisi super, Pak. Dia harus tahu, dia harus mengerti tentang tugas-tugas kepolisian, kemudian memberikan himbauan, kemudian melaksanakan tugas ya dengan stakeholder yang ada di tingkat desa untuk betul-betul menjaga supaya desanya itu aman dan kondusif ya, termasuk kaitan dengan penyalahguna narkoba ini. Jadi dia sangat berperan ini untuk memberikan himbauan-himbauan ke desa-desa ya, termasuk kepada mungkin yang diduga penyalahguna narkoba ini. Jadi bisa dikatakan ini ujung tombak dari bapak-bapak polisi ini, Babin Kamtibmas juga bisa dikatakan seperti Bapak katakan ini menjadi polisi super di masing-masing daerah tersebut. Ya, betul-betul sekali. Jadi kita sangat mengapresiasi ya, karena selain dia melaksanakan tugas-tugas, dia juga sebagai problem solving, ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa melalui Sipandu Beradat. Nah, itu dah dengan stakeholder yang ada, dengan Babinsa, kemudian dengan tokoh-tokoh yang ada di desa, mereka sebagai problem solving ya, apabila terjadi permasalahan-permasalahan di desanya itu sendiri. Ya, ini yang menarik sekali adalah menjadi problem solving, apalagi kalau kita berbicara tentang restoratif justice yang ada saat ini. Nanti kita akan bahas. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung? Masih bersama Kabak Ops Polres Klungkung, Kompol Ketut Swastika, dan juga Guru Besar Kriminolog Universitas Udayana, Profesor Dr. Gede Madeswardana tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain kembali kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Pak Swastika, kalau berbicara tentang apa yang disebut tadi, bisa dikatakan Babin Kamtibmas, polisi super, kemudian sebagai problem solving itu sendiri. Nih, kalau berbicara tentang penyelesaian masalah hukum dengan restoratif justice ini sendiri. Nah, ini yang menjadi sorotan sebagai alternatif penyelesaian perkara hukum yang lebih cepat dan murah. Ini bisa dikatakan ini hal-hal apa saja yang atau kasus-kasus apa saja yang bisa di RJ ya, istilahnya seperti itu ya. Seperti apa, Pak? Baik, terhadap permasalahan yang bisa diselesaikan oleh Babin Kamtibmas dengan stakeholder yang ada di desa, itu adalah kasus-kasus yang sifatnya ringan, Pak. Ancaman hukumannya tidak lebih dari 4 tahun. Ya, artinya mungkin kasus-kasus perkelahian, ataupun penganiayaan, ataupun kasus-kasus lainnya kaitan dengan kasus adat, ya, sudah barang tentu ini akan membutuhkan artinya peran serta juga dari tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut. Ya, seperti itu. Artinya yang sifatnya ringan yang memungkinkan bisa diselesaikan. Karena penegakan hukum belum tentu juga menimbulkan efek jera. Ya, kalau ada hal-hal yang ringan yang sifatnya nanti dia bisa berubah, ya kenapa tidak? Jadi tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan RJ ini sendiri? Iya, melihat kasusnya. Apabila mungkin dia kasusnya ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, mungkin pencurian, pembunuhan, itu tidak mungkin kita selesaikan dengan restoratif justice. Ini akan ada dampaknya kepada masyarakat? Ya, pasti ada dampak positif dan negatif. Kalau positifnya itu artinya masyarakat tidak harus melaksanakan masuk ke penjara, ya, artinya dengan dia mungkin dibuatkan pernyataan damai, mudah-mudahan ke depannya dia bisa lebih baik lagi tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Oke, Prof, dengan RJ ini sendiri, ini akan mempermudah tugas dari pihak bapak-bapak polisi kita agar tidak semua kasus berakhir di kepolisian seperti itu, Prof? Melihatnya? Ya, jadi harus dipahami bahwa RJ itu sebenarnya dibentuk atau dibuat untuk mengurangi hunian DLP. Tujuannya itu.
dengan penyelesaian sebenarnya RJ itu kan kita udah punya di masyarakat Indonesia itu terutama yang masih kuat adatnya udah punya RJ, cuma istilahnya yang kadang-kadang berbeda. Itu kan karena dikembangkan oleh Brad White gitu yang mengemukakan bahwa RJ ini bagus gitu. Dan kita di masyarakat kita, kalau Banjar adat, desa adat, tetua-tetua adat, atau desa adat itu bisa mampu menyelesaikan. Ada orang mencuri katakanlah misalnya. Nah pencuri antara korban, pelaku, orang tuanya, ini diajak, berembuk, selalu selesaikan gimana, ini mau dimaafkan perkara ini atau mau diteruskan atau gimana, mau mengganti rugi atau apa. Ya tentu tadi persyaratannya ada, tidak boleh kerugiannya itu kurang dari 2,5 juta gitu misalnya. Ancaman pidananya 4 tahun. Nah terus perkara-perkara itu ya secara aklamasi dalam tanda petik mereka sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah dengan adanya kondisi dengan adanya penyelesaian melalui RJ itu memang setiap penyelesaian pasti ada untung ruginya gitu ya. Untungnya apa? Satu, mereka sudah saling memaafkan kedua belah pihak karena dalam KUHP yang baru juga pemaafan juga ada gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan efek jera. Mereka dengan cara model begini tentu tidak hanya sekedar ya udah selesai gitu. Tidak, dicatat itu dan dibuat pernyataan. Ya pernyataan semua pihak menandatangani. Kalau besok dia melakukan perbuatan lagi udah tidak ada lagi RJ. Gitu. Artinya mereka sudah tidak bisa diajak damai, tidak bisa dibina dan sebagainya. Nah, dari proses-proses yang demikian itu kita melihat bahwa ini diselesaikan terhadap pidananya di RJ, di kepolisian, di penyidikan itu dilakukan RJ, baik. Tapi kalau mereka sama-sama ngotot, tidak mau gitu misalnya. Karena kan pihak korban yang tidak mau. Pihak korban atau keluarganya tidak mau, akhirnya diteruskan kepada kejaksaan. Di kejaksaan akan dicarikan juga cara semacam itu. Baik. Dibuat dulu model RJ tadi, panggil orang tuanya, panggil ini selesaikan, gimana bisa enggak? Kalau mereka tidak bisa dan tidak mau, selesaikan ke pengadilan. Di pengadilan hakim juga menyarankan itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam penyelesaian sistem peradilan pidana anak itu. Penyelesaiannya juga sama begitu. Di pengadilan juga dilakukan. Di pengadilan tidak bisa, ya sudah ditawarkan, udah kita selesaikan aja melalui hukum acara biasa. Itu prosedur. Nah, tujuannya seperti tadi, satu bisa kalau berbicara mengirit biaya kan sama saja dalam satu perkara, tapi paling tidak hunian lembaga pemasyarakatan itu semakin berkurang. Jadi kalau kita hubungkan dengan si pandu beradat yang saat ini sedang dituangkan dalam perda itu bagus ya, itu tujuannya juga. Tujuannya adalah dengan pola ini kita menyelesaikan, ayo duduk bersama. Ini masalah begini bisa diselesaikan begini. Nah, kalau misalnya sama sekali nggak bisa ya mentoknya ke sana larinya nanti di kejaksaan nggak bisa ya pengadilan bisa, proses seperti biasa jadinya. Gitu. Jadi bisa dikatakan ini sama-sama mencari win-win solution gitu ya, seperti itu, ya. Prof melihatnya. Prosesnya ya. Okay. Baik. Sekali lagi ini ada hal-hal yang perlu diketahui, tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan RJ seperti itu ya, dan dampaknya pun bisa dirasakan kepada masyarakat ini sendiri. Pak Swastika, ada upaya-upaya atau terobosan inovasi yang dilakukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan khususnya di wilayah hukum Polres Klungkung ini sendiri dari Polres Klungkung ini sendiri? Kalau terobosan kreatif masih pada tataran preventif itu ya, seperti kita melihat waktu kejadian berdasarkan anep kejadian ya, berdasarkan anep kejadian itu anatominya kan kejadiannya itu ada pada malam hari. Nah disinilah kita akan laksanakan patroli-patroli untuk perbanyak. Nah sekarang ada patroli barcode Pak, patroli jenis barcode, ya artinya semua fungsi preventif baik di Polsek maupun di Polres akan kita dibuatkan bit patroli untuk melalui wilayah-wilayah yang kita anggap rawan kriminalitas. Jadi pada suatu titik dia akan menempel barcode ini berarti bahwa mereka sudah sampai di sana. Kemudian terhadap seluruh mobil-mobil yang patroli ini sudah kita pasangin GPS, bisa kita pantau dari command center masing-masing Polres. Jadi keberadaan personil di lapangan itu yang melaksanakan patroli juga
sudah kita bisa pantau dari comment center masing-masing Polres. Kemudian Jumat curhat ini tetap dilaksanakan untuk mengetahui ya kira-kira apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap utamanya tugas Polri ya kaitan dengan Harkamtibmas. Ya, dari masukan-masukan masyarakat kita lakukan upaya-upaya untuk pencegahan itu sendiri. Kemudian untuk ya seperti tadi ke sekolah-sekolah tetap kita laksanakan ya karena di zaman sekarang kaitan dengan IT yang luar biasa ya sangat memungkinkan sekali. Jadi anak-anak sebagai pelaku kejahatan juga korban kejahatan. Ya, dengan kita turun ke sekolah-sekolah dengan polisi Goes to School ya mudah-mudahan ini adik-adik kita yang masih belajar terhindar dari sebagai pelaku kejahatan maupun korban kejahatan itu sendiri. Ya, ini yang menarik sekali. Yang sering saya tanyakan ini Jumat curhat ini sendiri. Paling banyak curhatan dari masyarakat khususnya Kelungkung ini sendiri kepada pihak kepolisian seperti apa sih Pak? Yang paling banyak ditanyakan ya terus terang aja kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Sudah artinya itu sudah kita upayakan. Kita sudah bergerak untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, baik kegiatan keagamaan, kegiatan adat, maupun daerah-daerah rawan kecelakaan itu sendiri. Baik, apalagi kalau kita bandingkan dengan operasi-operasi yang dilakukan atau patroli yang dilakukan. Sekarang kan ada operasi cipta kondisi seperti itu Pak. Ya betul sekali. Ini targetnya seperti apa Pak? Ya. Kaitan dengan operasi Cipkon, ini adalah operasi kewilayahan secara serentak Polda Bali melaksanakan operasi cipta kondisi menjelang perayaan hari besar, baik Hari Raya Nyepi maupun Idul Fitri yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Jadi tujuan daripada operasi ini adalah menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang dua perayaan hari besar ini. Kemudian menurunkan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Jadi sasarannya adalah ya seperti kembali ke tadi ya, di mana kira-kira daerah rawan terjadinya kriminalitas. Kemudian tempat-tempat perbelanjaan karena tidak menutup kemungkinan menjelang hari raya ini harga-harga akan naik. Nah ini tidak luput dari pengawasan kita ya supaya harga ini tetap stabil menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan. Kemudian tidak luput juga kita akan melaksanakan sidak ya ke tempat-tempat seperti beach club ataupun hiburan-hiburan malam ya yang sering kali ada mirasnya di sana ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk sekarang perintah khusus kita sudah melaksanakan giat rahasia pada malam hari dan dini hari ya karena memungkinkan terjadinya kriminalitas pada malam hari. Kita akan lakukan giat rahasia ataupun pemeriksaan di lintasan-lintasan yang mungkin terjadi kecelakaan maupun kriminalitas. Termasuk juga upaya mendukung swasembada pangan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan 2025 ini sendiri dari Polres Kelungkung ini sendiri? Betul sekali. Jadi Polri dengan personil yang begitu masif ada di daerah termasuk sampai ke tingkat desa ya. Dengan program Astacitanya Bapak Presiden, Polri juga ikut ya berperan dalam hal ketahanan pangan ya khususnya Polri ini kaitan dengan swasembada jagung ya. Kemarin kami di Kelungkung ya sudah panen kurang lebih 3 hektar ya untuk mendukung swasembada pangan ini. Kemudian dari masing-masing Polres juga diberikan target untuk mencari lahan-lahan yang terlantar ataupun tidak diproduktif pun jadi produktif untuk bisa menanam jagung ini seperti itu. Untuk daerah Kelungkung ini cukup potensial untuk dilakukan hal tersebut. Potensial, terutama juga di Nusa Penida ya. Tapi Nusa Penida mengandalkan curah hujan. Ya ini sudah kita mulai menanam ya kemarin sudah kurang lebih ada 2,5 hektar pelibatan Polri dalam hal mengaktifkan lahan tidur untuk dapat ditanami jagung ini seperti itu. 3 hektar sudah dapat hasilnya Pak? Sudah menunggu Pak. Mungkin nanti akan ada panen raya di bulan April. Nanti mungkin kita akan ikut seluruh Indonesia secara terpusat. Kita akan ikut panen raya ini. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Klungkung? Masih kita bahas di Halo Kamtibmas tentunya. Prof, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak Ops ini sendiri, bahkan ada upaya mendukung swasembada pangan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan ini sendiri yang dilakukan oleh kepolisian Polri, khususnya dari Polres Klungkung ini sendiri. Iya, kalau program ketahanan pangan itu kan dari program pusat. Ya. Nah, daerah melaksanakan. Nah, daerah melaksanakan dan itu sudah dibuktikan bahwa ketahanan pangan itu selain padi juga jadi jagung, bukan padi bidang institusi yang lain. Yeah. Kalau jagung di kepolisian. Nah, dari apa yang telah disampaikan tadi, dari semua proses-proses yang ada itu dilakukan, dan tentunya lahan yang terpenting adalah lahan, lahan yang bisa digunakan. Nah, itu juga bagaimana para pemerhati masalah ketahanan pangan, terutama kaitan dengan tumbuh-tumbuhan itu juga dilibatkan. Tentu hasilnya sudah terbukti karena ini sekarang kemarin musim hujan, mungkin bisa tumbuh dengan baik. Ya mudah-mudahan saja keberhasilan itu menjadi contoh. Kira-kira mungkin sebulan 2 bulan lagi sudah panen, ya mudah-mudahan saja bisa menghasilkan yang terbaik dari apa yang disampaikan itu. Jadi kita mendukung kalau memang itu program pemerintah dan dilaksanakan juga oleh institusi kepolisian akan lebih bagus lagi gitu. Yeah. Ya. Baik, Pak Swastika, kita juga baru saja melihat bagaimana pidato perdana Gubernur Bali yang dilantik untuk periode yang kedua ini sendiri. Tentunya banyak sekali harapan dari masyarakat, khususnya dari bidang keamanan, kenyamanan bagi masyarakat. Apa yang Bapak lihat dari pidato dari Pak Gubernur kita ini sendiri, Pak? Jadi untuk pidato, terus terang kami belum mendengar ataupun menonton ya. Jadi tentunya harapan dari masyarakat ya. juga kenyamanan dan keamanan yang terpenting. Iya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan daerah Bali menjadi daerah pariwisata dunia, seperti itu. Ya. Jadi secara tugas ya memang keamanan itu menjadi tugas pokok Polri ya. Namun dalam hal menciptakan situasi keamanan yang kondusif ini tidak terlepas juga dari peran masyarakat secara keseluruhan ya. Seperti pembahasan kita awal itu ada kecelakaan yang membahayakan anak-anak. Jadi peran orang tua juga sangat penting ya. Baik. Untuk monitor artinya keberadaan anaknya, kalau memang sudah terlalu malam, putra-putrinya belum pulang, ya gimana upayanya biar kita tahu keberadaannya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi untuk menciptakan situasi Kamtibmas ini adalah tanggung jawab kita bersama, masyarakat secara keseluruhan juga. Baik. Bagaimana masyarakat itu bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri, mengamankan harta kekayaannya, ya. Seperti salah satu contoh, kalau kita meninggalkan rumah, wajib rumah itu dalam keadaan terkunci. Kemudian yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran, ya jangan sampai itu terjadi. Karena sering sekali rumah kosong itu tiba-tiba terjadi kebakaran. Kemudian kemasukan maling dan seterusnya seperti itu. Oke, Prof, keamanan, kenyamanan itu yang selalu diharapkan oleh masyarakat kalau kita hubungkan sekali lagi daerah kita daerah tujuan pariwisata dunia. Ya, untuk jadi seperti kata Pak Swastika ini, kalau kita berbicara tentang keamanan bukan hanya tugas polisi saja, itu tugas kita bersama. Ya, memang betul bahwa tugas keamanan, ketertiban dalam masyarakat adalah tugas kita bersama. Tetapi yang diberikan kewenangan lebih itu ada pada tingkat di kepolisian maupun di tingkat TNI. Nah, keamanan itu kan banyak, ada juga pecalang yang terlibat di dalamnya, kepala desa. Nah, oleh karenanya, ini yang diperlukan adalah bagaimana kita mensinergikan di antara Polri, TNI, pecalang, ya, sehingga satu sama lain saling memahami tugas masing-masing untuk sama-sama menjaga. Ya, masyarakat tahunya atau harapannya adalah bahwa saya sudah dijaga, saya sudah membiayai dalam tanda petik ya, dan saya sudah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan itu, menjagalah kami juga. Nah, mungkin tidak semua berpikiran bahwa kita harus berhati-hati gitu ya, tapi banyak orang juga yang kerang lalai, taruh sepeda motor, dia belanja sebentar motornya udah hilang gitu. Karena itu salah satu bentuk daripada keamanan kenyamanan sendiri. Nah, oleh karenanya dalam kaitan dengan apa yang disampaikan tadi pidato Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster, kita melihat bahwa
kita sebagai daerah pariwisata, karena sebagai daerah pariwisata tentu semua komponen-komponen itu baik dari kepariwisataan sendiri, baik sebagai pemerhati, baik sebagai pengguna, pemakai dan sebagainya. Pemakai dalam artian pariwisata loh, bukan pemakai pengguna narkotika tidak, tapi pemakai sebagai pemakai atau pengguna jasa pariwisata ini harus juga sama-sama menjaga. Yang keamanan yang selalu beruntun yang terjadi di Bali adalah orang asing yang datang ke Bali ini, saya lebih condong untuk menegaskan kembali lagi, tolong dari imigrasi itu perketat. Imigrasi yang mempunyai wilayah tentang tamu asing silakan. Ketika terjadi kejahatan atau terjadi kriminalitas, baru polisi yang bertindak. Ketika mereka datang kan saringannya kan ada di imigrasi. Entah dia paspornya apa atau mungkin visanya apa, sehingga apapun yang dia lakukan di wilayah di sini jangan membawa budaya dari sana. Contoh yang terjadi baru-baru ini kan antara warga negara asing yang Rusia lawan Ukraina. Di negaranya mungkin dia berantem, sekarang di sini melanjutkan berantemnya kan kita yang rugi ya. Nah, oleh karenanya itu yang perlu diadakan seleksi. Oleh karenanya selektif terhadap orang asing itu sangat diperlukan. Jangan kita membuka keran sehingga masuknya mereka akan juga berhamburan jadinya. Kita yang kena damprat, Bali tidak aman, Bali tidak enak. Tapi sekali lagi saya menghimbau atau saya menyatakan bahwa Bali masih aman dikunjungi gitu. Baik Pak Swastika, kembali lagi ini ke menjelang hari besar keagamaan, agama Hindu akan menjelang hari suci Nyepi, kemudian agama Islam akan masih akan menjelang hari Idul Fitri ini sendiri. Ada upaya-upaya dari pihak Polres Klungkung ini sendiri untuk memberikan edukasi, sosialisasi untuk kenyamanan dan keamanan bersama menjelang hari besar keagamaan ini sendiri. Terkait dengan akan menjelang perayaan 2 hari keagamaan yang besar ini ya, jadi tentunya kami dari Polres Klungkung termasuk juga seluruh polres-polres yang ada di Bali akan melaksanakan rapat koordinasi dulu ya, yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik dari umat Islam, kemudian dari kita juga tokoh-tokoh masyarakat Hindu ya, karena ini akan berdampingan kita. Bagaimana kita menciptakan toleransi antar umat beragama ya untuk dapat sama-sama melaksanakan upacara keagamaan masing-masing. Ya pada saat nanti ya kita umat Hindu akan melaksanakan perayaan Hari Nyepi ini tanggal 19 ya. Kemudian tanggal 19 ini sesuai dengan 29. Tanggal 29 ini kalau sesuai dengan prediksi kita kaitan dengan mudik ini menjadi hampir menjadi puncak mudiknya. Ya bagaimana kita menciptakan terutama mungkin di jalur ini supaya sama-sama bisa berjalan. Mungkin kaitan dengan ogoh-ogoh ini ya supaya tidak ogoh-ogoh biar tidak mengganggu arus mudik ini ya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Tentunya keterlibatan semua pihak sekali lagi ya supaya kegiatan hari besar ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Ya. Prof, toleransi bukan hanya di mulut saja, tetapi implementasinya kita harapkan bisa terjadi. Apalagi kita akan melakukan menjelang hari besar keagamaan yang hampir berbarengan ini sendiri. Ya, kita udah sering melakukan. Saya ulang, sudah sering terjadi peristiwa yang bersamaan. Baik dalam kaitan dengan Hari Nyepi, dengan Idul Fitri, Galungan dengan ini. Nah, semuanya itu di Bali itu toleransinya tinggi sekali. Baik. Yang terpenting adalah instruksikan sekarang kita kan punya FKUB, komunikasi umat beragama, kita punya masing-masing komunitas itu sendiri. Kan dalam FKUB itu surat edaran itu penting. Misalnya tanggal 29 itu adalah hari Sabtu. Sabtu 28 berarti itu di Bali ngerupuk ya, ngerupuk 28. Nah paling tidak karena itu sudah hari libur, paling tidak mereka tanggal 25, 26 itu sudah mulai pulang kampung kan atau mudik gitu ya. Nah ini 28, 29, 28 puncak, 29 orang tidak boleh kemana-mana. Jadi tanggal 30 di Ngembak itu sudah mulai mereka pulang lagi. Nah ini harus diatur bagaimana. Berarti baik dari Klungkung misalnya yang mau ke Lombok,
atau sebagian mungkin mau ke nyebrang ke Jawa, berarti negara, Polres negara yang harus lebih ketat lagi penjagaan di sana. Artinya mengatur, jangan sampai ketika nyepi masih ada di daerah penyeberangan di Gilimanuk atau masih berada di Kusambe, ya, atau mau nyebrang Kusambe ya benar, yang mau nyebrang ke bukan ke Padangbae, yang mau nyebrang ke Lombok itu kan di sana juga harus diperhatikan, sehingga waktu ketika pas hari nyepi kita sudah aman. Tidak ada lagi keterlambatan, mau kapal tidak boleh menyeberang. Nah, ini menumpuk di sini kan menimbulkan gangguan juga. Gitu. Ya, itu yang kita harapkan, toleransi itu. Toleransi yang terpenting. Baik, Pak Swastika, tentunya ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa khususnya masyarakat Klungkung untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Polres Klungkung ini sendiri, Pak. Baik, harapannya kepada masyarakat ya seperti tadi, mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas khususnya di Kabupaten Klungkung ya, Bali pada umumnya supaya tetap aman dan kondusif. Jadi beberapa hari yang lalu sering terjadi kejadian kejahatan jalanan ya, mari kita sama-sama monitor ya. Apabila terjadi kejadian ya, kita bisa menerima laporan melalui saluran 110 ya. Kalau kita melaporkan di wilayah Klungkung akan diterima di SPKT Klungkung, seperti itu. Silakan laporkan melalui saluran 110. Ya, baik. Ini yang menarik sekali, menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Itu yang menjadi poinnya bagi masyarakat tentunya. Pak Swastika, Prof, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Suka dan Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.